Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar Publisher, bertemu lagi dengan Mang Eko dalam acara ngobrol bareng. Kali ini Mang Eko ditemani oleh seorang aktivis perempuan, yakni Mbak Esti Setiorini. Pada episode kali ini, kenapa Jabar Publisher JBTV Channel, JBTV Official mengundang seorang aktivis perempuan karena pada tanggal 8 Maret 2021 itu merupakan Hari Perempuan Sedunia. Kali ini ngobrol bareng kali ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Jabar Publisher terhadap para pionir perempuan yang telah menantang status quo dan membuka jalan bagi adanya pendidikan, hak-hak sipil, sains, seni, dan banyak lagi. Oke. Namun sebelumnya, bagi wargi Jabar Publisher yang berkenan untuk like, komen, dan juga subscribe, silahkan tinggal klik di sebelah kanan, gratis. Warga Jabar Publisher, kita sapa tamu kita kali ini, Mbak Esti Setiorini ya Mbak ya. Hai. Oke. Mbak Esti, tema yang diusung pada tahun 2021 ini adalah tentang choose to challenge atau memilih untuk menantang. Nah, ini kan ada stigma di masyarakat bahwa ada keterbatasan perempuan terhadap permasalahan gender, permasalahan tentang jenis kelamin dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Esti sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh kaum perempuan di masa kini pada saat sekarang ini kan industrialisasi sudah luar biasa, kan gitu ya. Terus juga sekarang sudah zamannya gadget, zamannya digitalisasi kan gitu. Nah, menurut Mbak Esti sendiri seperti apa peran perempuan khususnya di Kabupaten Subang ya pada era kali ini? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Saya juga apresiasi sekali dengan Jabar Publisher yang sudah mengundang saya, berkenan mengundang saya. Pikir-pikir saya sih apa sih gitu kan, tapi dilabeli dengan aktivis perempuan, oke saya terima gitu. Terima kasih banget gitu. Sebenarnya saya tidak pernah merasa jadi aktivis juga sih gitu, hanya karena teman-teman menyebut penggerak perempuan, ya oke lah, masih sejalan dengan apa yang saya kerjakan hari ini. Perkenalkan, nama saya Esti Setiorini. Saya memang aktif di pergerakan perempuan, terutama dari sektor perburuhan. Saya sendiri mengetuai Forum Buruh Perempuan Subang, yang memang Forum Buruh Perempuan ini kita bentuk dari beberapa elemen komite atau pengurus perempuan di masing-masing serikat pekerja yang ada di Kabupaten Subang ini. Sengaja kita bentuk wadah ini memang untuk membantu teman-teman buruh yang justru tidak berserikat, terutama buruh perempuan. Nah, kembali lagi tadi dengan label aktivis perempuan, membuka lebar jalan saya untuk tidak hanya fokus di buruh perempuan, tetapi memang lebih memberi kesempatan mengenal perempuan dari sisi yang lain. Tadi disebutkan ada sosial yang lain, ya saya mencoba menantang diri saya
dengan mengambil pilihan bahwa perempuan harus berdaya. Karena perempuan merupakan peradaban dunia. Baik buruknya peradaban dunia adalah bagaimana perempuan menata masa depan perempuan itu sendiri. Mulai dari bagaimana mendidik anak-anaknya, menjadi panutan bagi anak-anaknya, menata mental anak-anaknya. Baik buruknya peradaban kita di masa datang itu adalah bagaimana kemudian pemerintah, negara, konstitusional mengakui keberadaan perempuan, memperlakukan perempuan, memberikan perlindungan secara hukum juga artinya. Ya harus, karena perempuan juga kan punya hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum gitu. Artinya perlakuan lembaga negara kepada kaum perempuan ini menentukan peradaban dunia selanjutnya. Berangkat dari situ saya yang memang konsen di pemburuan, khususnya buruh perempuan, sedikit hati saya miris gitu, prihatin dengan kondisi terutama buruh perempuan ya. Karena kalau saya melihat di Subang ini sebenarnya banyak intelektual perempuan yang punya posisi bagus. Ada yang jadi ketua DPRD, ada yang jadi kepala dinas gitu. Ada juga yang mandiri di UMN atau bisnismen, sukses di segala bidang. Tetapi kemudian perempuan yang berani ambil sikap dari posisi yang tidak menguntungkan itu jarang sekali. Terutama kembali lagi ke perburuhan lagi, karena memang basic saya di sana. Banyak kejadian-kejadian atau kondisi di mana perempuan tidak diuntungkan, tetapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka dirugikan. Potretnya seperti apa, Mbak? Kalau potret perburuhan perempuan yang ada di Kabupaten Subang ini, secara globalnya? Secara globalnya, ya sebenarnya ketika kita bicara situasi perburuhan buruh perempuan di Kabupaten Subang, di balik tembok-tembok pabrik itu kita seperti sesuatu yang misterius, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Orang luar nih, tapi saya 10 tahun bekerja di sektor garmen, di perusahaan garmen. Saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana banyak teman-teman perempuan itu yang sebenarnya haknya dirampas, diperlakukan tidak baik. Pak, nanti telepon balik. Lanjut, Mbak. Jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan mereka, para pemilik kewenangan di pabrik itu memperlakukan bawahannya, terutama kaum perempuan itu tidak hanya dengan sikap yang tidak baik seperti kekerasan verbal, teriak-teriak, mengumpat, menghujat, belum lagi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja laki-laki kepada perempuan, pekerja laki-laki yang punya jabatan kepada buruh perempuannya. Mungkin sekarang lebih aware gitu karena ada medsos. Mungkin sekarang lebih terbuka karena digitalisasi. Tetapi ternyata digitalisasi ini juga meningkatkan terjadinya tindak kekerasan verbal dan pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan adanya lebih terungkap gitu loh, lebih terungkap, dan sangat miris saya ketika justru pelecehan seksual dilakukan oleh atasan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada bawahannya. Kita pernah mengawal kasus seperti itu gitu. Kemudian yang akibatnya adalah trauma psikis perempuan. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih kondisi perburuhan perempuan di pabrik-pabrik, terutama di sektor garmen itu ekstrim gitu. Saya pikir di sektor garmen itu sangat ekstrim. Ternyata kemarin ada 2020 kita menemukan kasus di mana bukan dari sektor garmen, justru di sektor yang padat modal gitu ya, yang
punya ownernya global gitu. Tetapi ownernya global ini sangat menjamin tidak terjadi pelecehan seksual di tempat kerja. Buktinya terjadi, dan itu dilakukan oleh oknum HRD, oknum personalia. Walaupun sekarang memang sudah di PHK dan kasusnya saya nggak tahu ya, yang jelas PHK udah dari hukum ketenagakerjaan PHK. Untuk kasus hukumnya saya selanjutnya kurang mengikuti, karena waktu itu kita lebih memilih menyelamatkan psikis si korban yang ketika di BAP selalu nangis. Saya dan beberapa teman meminta ke tim pengacara dari si korban minta dihentikan dulu, karena kita mempertimbangkan sisi psikis si korban. Oke, Mbak Esti, Hari Perempuan Internasional ini kan adalah hari untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik kaum perempuan secara global. Ya. Tetapi dengan tadi apa yang diungkapkan oleh Mbak Esti, saya jadi merinding juga ini. Saya kalau menceritakan itu juga selalu merinding. Saya jadi merinding juga. Jadi ternyata di balik tembok itu ternyata luar biasa banyak kejadian-kejadian yang oleh kelompok masyarakat di luar ini tidak diketahui. Nah, apa sih yang menjadi persoalan, yang menjadi penyebab kelompok pekerja perempuan, ya, kelompok buruh perempuan ini sampai mereka tidak aware terhadap bahwa mereka ini sedang dijajah, sedang dizalimi, sedang dijajah secara hak mereka ini. Apa nih yang menjadi penyebab mereka tidak aware terhadap itu? Seperti yang saya coba pelajari, saya coba analisa selama ini, karena relasi kuasa. Bagian